Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qudusis salam. Al-muhyiti ilmuhu bil khasi wal a'am. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam petua hikmah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, beliau pernah mengatakan, in aradtum ayyakun haqqan zawajalla lakum fashtagilu bi ta'ati was sabri ma'a war ridha bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Jika kalian ingin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kalian, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kalian, fastagilu bi ta'ati was sabri ma'a war ridha bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Maka sibukkanlah waktu kalian dengan berbuat taat, sabar serta Allah, dan ridha dengan perbuatan Allah pada kalian dan juga pada selain kalian. Wa ridha bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Wa ridha dengan perbuatan Allah bagi pada kalian dan pada diri kalian. Alhamdulillah, beberapa minggu yang kemarin telah kita kupas tentang kelebihan dan keutamaan sifat ridha ini. Bahkan pernah dikatakan oleh Imam Bishr Al-Hafi, seorang tokoh sufi, nama beliau Bishr Al-Hafi. Kata Imam Bishr Al-Hafi bahwa ridha ini, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi seorang hamba itu dengan sifat ridha, maka dia telah mendapatkan derajat yang paling utama. Beliau katakan, ketika Allah menganugerahkan sifat ridha dalam hati seorang hamba, maka dia itu telah mendapatkan derajat yang paling utama, ya, dengan sifat ridha tersebut. Dan pernah kita kupas pula tentang perbedaan antara ridha dan juga ikhlas, serta makna ridha dan juga makna mahabbah atau cinta. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas bagaimana agar kita itu bisa ridha dengan segala ketentuan Allah. Ini yang sangat penting yang perlu kita pahami, bagaimana agar kita bisa memiliki sifat ridha. Insya Allah akan kita kupas dalam kesempatan kali ini, bagaimana agar Allah itu menganugerahkan sifat ridha. Sebagian ulama sufi, diantaranya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani dan selain sebagai Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka itu pernah memberikan penjabaran bagaimana agar sifat ridha itu ada dalam hati kita. Jadi tokoh-tokoh sufi ada memberikan metode 3 macam ini agar kita itu bisa memiliki sifat ridha. Ada 3 macam yang mereka katakan, kalau kita mengamalkan 3 macam tersebut, maka Allah pastikan sifat ridha ada dalam diri kita. Pertama, kata kebanyakan ulama sufi, mayoritas ulama sufi menjabarkan agar orang itu bisa memiliki sifat ridha, yang pertama dan utama ialah dia itu menyadari bahwa Allah lah yang lebih berhak terhadap dirinya.
Dia menyadari bahwa Allah lah yang paling berhak terhadap dirinya. Karena memang sudah logikanya ketika orang itu menciptakan, ia itu lebih berhak menentukan atas apa yang dia ciptakan. Di sini terkadang kita kurang menyadari bahwa Allah lah yang lebih berhak terhadap diri kita, melebihi orang tua kita. Melebihi orang tua kita atau siapapun makhluk yang ada di alam semesta. Allah itu yang lebih berhak dari segala-galanya. Kenapa? Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita. Jadi dia mau bikin kita kaya, dia mau bikin kita miskin, dia mau bikin kita itu jelek, dia mau bikin kita itu tampan atau cantik. Dia ingin bikin kita sehat, dia ingin bikin kita sakit. Itu hak prioritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia apapun kita, itu memang hak dia. Karena memang yang lebih berhak terhadap diri kita itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sering kita baca dalam surah Sajadah. Allah itu di ayat keempat surah Sajadah sering kita baca di hari Jumat. Di ayat keempat itu Allah katakan apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma bi sittati ayyam sumastawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun di antara langit dan bumi. Kita termasuk wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Kata Allah, akulah yang pencipta langit dan bumi dan apapun yang di antara keduanya. Ini Allah penekanan bahwa miliknya apapun yang langit, bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya, termasuk diri-diri kita. Wa ma bainahuma. Akulah kata Allah pemiliknya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma bi sittati ayyam, pada 6 hari. Bi sittati ayyam, pada 6 hari. Sumastawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam ke arsy. Di Allah menciptakan langit dan bumi ini serta sesuatu di antara keduanya ada pada waktu 6 hari. 6 hari. Perlu diingat pula, 6 hari menurut Allah beda dengan 6 hari menurut kita. Alfa sanatim bimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah itu sama 1000 tahun. Bimma ta'udun, daripada yang mereka bilang. Beda 1 hari. Bedanya alfa sanah 1000 tahun bimma ta'udun. Di ayat lain di surah Al-Hajj Allah katakan bahwa perbedaan harinya alfa sanah mimma ta'udun, 1000 hari. Berarti penciptaan langit bumi ini 6000 tahun barulah tercipta langit dan bumi. Kata Allah, akulah pemilik ke langit bumi, penciptanya, dan apapun di antara keduanya di waktu 6 hari. Mungkin di antara kita muncul pertanyaan, kenapa Allah itu menciptakan 6 hari? Padahal di surah Yasin di ayat 1 sebelum terakhir Allah katakan apa? Innama amruhu ija arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah jika ingin jadi sekejap. Namun kenapa Allah menjadikan langit bumi serta isinya 6 hari? Lumayan lama, 6000 tahun. Kenapa Allah kadang katakan kun maka fayakun? Hal ini pernah dikupas oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau. Kata Imam Qurtubi, kenapa Allah mengatakan 6 hari? Waktu yang cukup lama penciptaan langit dan bumi. Kenapa Allah demikian? Kenapa Allah kadang mengatakan langsung jadi, maka jadi? Ini kata Imam Qurtubi di antara alasannya kenapa Allah mengatakan demikian. Kata Imam Qurtubi, Allah ini ingin menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Likulli syai'in ajal. Setiap sesuatu itu ada masanya. Allah sengaja ingin berproses sesuatu tersebut. Qadhi Abu Sa'ud pun pernah mengatakan
Kalau menurut Qadhi Abu Sa'ud, kenapa Allah mengatakan 6 hari penciptaan langit bumi ini? Kata beliau, Allah itu ingin mengajarkan kita bersikap tenang dalam segala sesuatu. Jangan tergesa-gesa. Tenang, kata beliau. Kenapa ada prosesnya 6 hari penciptaan dan bumi ini? Meskipun Allah kuasa, andai kun maka payakun. Ini ada proses menyuruh kita agar bersifat tenang, kata Qadhi Abu Sa'ud. Kenapa Allah mengatakan 6 hari? Kemudian Allah bersemayam ke arasy. Sumastawa 'alal arasy. Kemudian Allah bersemayam ke arasy. Di yang pertama, kita itu agar bisa sifat ridha, kita itu harus menyadari bahwa yang paling berhak atas diri kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia pemilik kita dan pencipta kita. Allahul ladzi khalaqas samawati wa ma bainahuma. Lalu yang kedua, kata kebanyakan mayoritas ulama sufi, agar seseorang itu bisa ridha dengan ketentuan Allah. Yang kedua, resepnya atau metodenya agar kita bisa ridha, kata mayoritas ulama sufi, agar bisa demikian, kita itu harus meyakini bahwa segala musibah, segala ujian itu pada hakikatnya merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwa segala ujian, musibah yang menimpa kita merupakan salah satu tanda cintanya Allah kepada kita. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku makhluknya saja, kita selaku hambanya saja, terkadang ingin menguji orang yang kita cinta. Apakah benar-benar mencintai kita ataukah cuma sekedar di mulut saja? Makhluknya saja ingin menguji orang yang dicintainya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian ini sebenarnya ingin menguji seberapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya paling besar pahala itu beserta sepaling besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar mendapatkan pahala dari Tuhan. Wa inna idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya kata Rasulullah, jika Allah cinta satu kaum, jika Allah cinta seorang hamba, pasti Allah itu akan menguji mereka. Apabila Allah cinta satu kaum, ahabba qauman ibtalahum. Allah pasti menguji mereka. Ini ada janjinya Allah di antara ketika Allah menguji, di sana terselip cinta. Jadi kita harus meyakini bahwa segala ujian itu di baliknya pasti ada cinta. Paman radiyah falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa ridha dengan ujian Allah, bagi dia mendapatkan keridhaan. Namun jika dia murka dengan apa yang Allah tentukan, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Tuhan. Walahu sukhtu. Ini Nabi mengatakan, itu dari Imam Tirmidzi. Man radiyah falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir, metodenya bagaimana cara agar kita itu bisa ridha dengan segala ketentuan Allah. Kata mayoritas ulama sufi, yang terakhir itu bahwa dia mempercayai bahwa Allah itu selalu memberikan hal yang terbaik kepada hambanya. Mempercayai, kita harus percaya bahwa Allah itu pasti melakukan hal yang terbaik untuk kita. Meskipun terkadang menurut kita bukan yang terbaik. Tapi Allah itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang terbaik untuk hambanya. Itu kenapa dalam surah Al-Baqarah 216, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu hikmahnya. Dan itulah pula kenapa dalam setiap Quran itu dikatakan wahuwal alimul hakim. Banyak ayat Quran mengatakan Allah itu alim lalu hakim. Wahuwal alimul hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Maksudnya apa? Allah ketahui dulu
baik dan buruknya untuk kita, baru Allah menghukumkan sesuatu untuk kita. Wa huwal alimul hakim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Telah tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali yang terbaik untuk kita. Ya, ada 3 metode atau 3 cara agar kita bisa ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikayat yang menarik yang sangat bagus untuk kita renungkan dari salah seorang waliullah perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Di Rabi'atul Adawiyah ini pernah pada suatu hari seorang imam besar yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah sowan atau berkunjung ke rumahnya Rabi'atul Adawiyah. Ketika sampai di rumah Rabi'atul Adawiyah, mereka bercakap-cakap sebentar. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri berdoa, "Ya Allah, ridhai kami. Ya Allah, ridhai kami." Mendengar doanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Rabi'atul Adawiyah langsung menjawabnya, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, apakah kamu tidak malu berdoa demikian? Apakah kamu tidak malu berdoa demikian? Ya Allah, ridhai kami." Kalau sepintas kita dengar doanya bagus. Kan doanya minta ridhai Tuhan. Namun bagi seorang waliullah perempuan ini, Rabi'atul Adawiyah, yang pandangan mata batinnya lebih tajam daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau langsung protes. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, apakah kamu tidak malu berdoa demikian? Dengan bingung, Sufyan Ats-Tsauri bertanya, "Kenapa wahai Rabi'atul Adawiyah?" Dijawab Rabi'atul Adawiyah, "Kamu ingin Allah meridhai kita, sedangkan engkau tidak ridha dengan apa yang ditentukannya. Apa kamu tidak malu?" kata beliau. "Kamu minta ridha kepadanya, sedangkan kamu sendiri tidak ridha dengan segala ketentuannya." Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya lagi, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, bagaimana agar kita bisa ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab Rabi'atul Adawiyah, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, agar kamu bisa ridha dengan segala ketentuan Allah, apa cirinya agar kalian itu bisa mengetahui kita itu apakah ridha dengan ketentuan Allah ataukah tidak?" Rabi'atul Adawiyah memberikan sebuah tanda, sebuah ciri. Orang itu bisa dikatakan ridha dengan ketentuan Allah jikalau kebahagiaannya menyambut ujian sama kebahagiaannya menyebut nikmat Tuhan. Ini tandanya kata Rabi'atul Adawiyah, kalau kebahagiaannya menyambut musibah ujian sama halnya kebahagiaan dia menyambut nikmat Tuhan. Ini baru bisa dikatakan orang itu ridha dengan ketentuan Tuhan. Di sini dulu ada pertanyaan.